Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 2 kelas Statistika Machine Learning A dengan anggota kelompok saya sendiri Erlin Wahyuni dengan NRP akhir 097 dan rekan saya Kalista Deva Salvatah NRP 137 akan membahas mengenai suatu topik menarik berkaitan dengan penerapan algoritma supervised machine learning dalam optimalisasi model klasifikasi risiko kardiovaskular serangan jantung. Next. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pahami abstraknya terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu gambaran menyeluruh tentang penelitian ini. Nah, penyakit kardiovaskular adalah penyebab utama kematian secara global, merenggut sekitar 17,9 juta nyawa setiap tahun menurut WHO. Penyakit kardiovaskular adalah kelompok kondisi medis yang memengaruhi jantung dan pembuluh darah seperti penyakit jantung koroner, jantung iskemik, katup jantung, gagal jantung, arteri koroner, dan vaskular perifer. Lebih dari 80% kematian akibat penyakit kardiovaskular disebabkan oleh serangan jantung dan stroke. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model prediktif guna mengidentifikasi individu yang berisiko terkena serangan jantung. Dalam studi ini, beberapa algoritma supervised machine learning digunakan termasuk regresi logistik, neural network, supervector machine, dan decision tree. Regresi logistik stepwise menunjukkan performa terbaik dengan nilai AUC sebesar 0,91 pada data testing dan 0,92 pada data training. Model regresi logistik stepwise memiliki akurasi tinggi dan kemampuan generalisasi baik dengan variabel signifikan seperti off-peak, CAA, seg, CP, restek, slope, dan tol. Sebaliknya, neural network dan SVM polinomial mengalami overfitting dengan performa buruk pada data testing. SVM polinomial dengan PCA juga kurang efektif. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengembangkan model regresi logistik stepwise serta mengeksplorasi teknik regularisasi dan validasi silang pada neural network dan SVM untuk mengurangi overfitting. Dengan kata kunci, cardiovascular decision tree, logistic regression, neural network, dan super vector machine. Next. Selanjutnya, hal yang melatar belakangi tim kami meneliti topik ini yaitu serangan jantung menjadi salah satu penyakit yang paling mematikan di dunia, yakni sebesar 26,4%. Angka ini 4 kali lebih tinggi dari angka kematian yang disebabkan oleh kanker sebanyak 6%. Kemudian berdasarkan data WHO pada tahun 2019, penyakit jantung juga menyebabkan sebesar 16% dari total kematian di dunia, yang selalu meningkat dari 2 juta kematian menjadi 8,9 juta kematian. Banyaknya kasus tersebut menjadikannya diperlukannya suatu kajian yang menyeluruh mengenai serangan jantung. Maka dari itu dilakukan penelitian untuk mengetahui indikasi orang yang kemungkinan terkena serangan jantung menggunakan beberapa metode supervised machine learning yaitu regresi logistik biner, decision tree, neural network, dan super vector machine menggunakan kernel linear, polinomial, dan RBF untuk menentukan model klasifikasi terbaik pada data pasien yang terkena serangan jantung. Kemudian, penelitian ini memiliki beberapa manfaat, di mana yang pertama dapat memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan ilmu statistika, yang kedua memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat, lalu yang ketiga menjadi referensi yang berguna bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk menggunakan metode klasifikasi seperti regresi logistik biner, decision tree, neural network, dan support vector machine. Lalu untuk pustaka yang kami gunakan pada penelitian ini, yang pertama ada pre-processing, di mana merupakan serangkaian langkah untuk mengubah data mentah menjadi data yang lebih berkualitas, di mana ada 3 poin yang paling penting dalam tahap pre-processing ini. Yang pertama ada data cleaning, yang merupakan tahap kritis dalam proses analisis data, yang melibatkan identifikasi, penanganan, dan penghapusan missing value. Lalu ada integrasi data, yang mana proses menggabungkan dua set data untuk mencapai tujuan tertentu, lalu terdapat transformasi data, yaitu suatu teknik yang digunakan dalam analisis untuk mengubah nilai agar dapat memenuhi asumsi tertentu. Next. Baik, selanjutnya untuk tahap statistika deskriptif, yang mana tahap ini merupakan jenis analisis statistik yang digunakan sebagai langkah awal merapikan data sebelum dilaksanakan analisis lebih lanjut. Statistika deskriptif ini digunakan salah satunya untuk mengetahui karakteristik data berdasarkan ukuran lokasi, seperti modus, mean, median, ukuran variabilitas seperti varians, deviasi standar, range, dan ukuran bentuk seperti squeeness dan kurtosis. Untuk rumus mean, median, simpangan kuartil, varians, dan range dapat dilihat pada slide sebagai berikut. Next.
Selanjutnya ada visualisasi yang merupakan salah satu penyajian data yang berfungsi untuk memberikan gambaran awal dari hasil pengumpulan data dan memudahkan proses analisis data, di mana tiga hal ini paling sering digunakan, yaitu ada line chart untuk melihat pertumbuhan atau perkembangan suatu kejadian, lalu bar chart untuk melihat distribusi atau perbandingan nilai, dan yang terakhir ada pie chart untuk melihat perbandingan dalam presentasi atau proporsi, dan masih banyak visualisasi lain yang digunakan. Next. Untuk metode supervised learning yang kita gunakan kali ini, yang pertama ada regresi logistik, yang mana regresi sendiri merupakan metode analisis data yang digunakan untuk menggambarkan suatu hubungan antara variabel respon dan satu atau lebih variabel penjelas atau prediktor. Nah, regresi logistik merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mencari suatu hubungan antara variabel respon yang bersifat dikotomus atau polikotomus, berskala nominal atau ordinal, dengan satu atau lebih variabel prediktor berskala kategori atau kontinu. Untuk regresi logistik dapat dibagi menjadi regresi logistik biner, regresi logistik multinomial, dan regresi logistik ordinal. Nah, regresi logistik biner ini memiliki variabel respon bersifat dikotomus dengan skala nominal yang terdiri dari dua kategori, yaitu kategori 1 sama dengan sukses atau kategori 0 sama dengan gagal. Sedangkan variabel prediktor berskala ordinal atau rasio. Variabel respon pada regresi logistik biner mengikuti distribusi Bernoulli dengan fungsi probabilitas dapat dilihat pada slide berikut. Sedangkan untuk mode regresi logistik dengan variabel prediktor X1 hingga XP dan transformasi nilai Px dalam regresi logistik menghasilkan bentuk logit juga dapat dilihat pada slide dengan tabel nomor 2 dan 3. Next. Selanjutnya ada decision tree yang merupakan sebuah struktur data yang terdiri dari simpul atau node dan row atau edge, di mana simpul data merupakan sebuah pohon yang dibedakan menjadi tiga, yaitu simpul akar root, simpul percabangan branch, dan simpul daun leaf node. Lebih jelasnya, decision tree ini memiliki struktur flowchart yang mempunyai tree atau pohon di mana setiap simpul internal menandakan suatu tes atribut, setiap cabang merepresentasikan hasil tes, dan simpul daun merepresentasikan distribusi kelas atau kelas, di mana konsep decision tree ini yaitu terdapat data, lalu terbentuk decision tree, lalu yang terakhir ada aturan atau rule. Next. Yang ketiga, ada support vector machine, yang mana support vector machine merupakan metode klasifikasi machine learning yang mencari margin maksimal pada hyperplane. Sebuah persamaan hyperplane dianggap baik jika memiliki margin terbesar. Nah, margin tersendiri merupakan dua kali jarak antara hyperplane dan support vector, atau merupakan titik yang paling dekat dengan hyperplane. SVM ini pada dasarnya dirancang untuk klasifikasi data secara linear, tetapi kemudian dikembangkan untuk menangani masalah nonlinear menggunakan fungsi kernel, yang mana fungsi kernel sendiri ini merupakan fungsi untuk mentransformasikan data ke ruang dimensi lebih tinggi atau disebut sebagai feature space, sehingga data dapat dipisahkan secara linear tanpa konstruksi eksplisit. Proses ini dikenal sebagai kernel trick. Gambar kedua pada slide berikut, yang mana dapat ditunjukkan bahwa data antara kelas positif dan kelas negatif dalam dua dimensi tidak dapat dipisahkan oleh hyperplane secara linear. Namun, dengan melakukan transformasi data dari dimensi 2 ke dimensi 3, kelas positif dan kelas negatif dapat dipisahkan secara linear oleh hyperplane. Untuk beberapa jenis fungsi kernel yang biasanya digunakan dalam metode SVM antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama ada kernel linear, kernel polinomial, serta kernel Gaussian radial basis function atau disebut sebagai RBF. Next. Metode klasifikasi terakhir yang kami gunakan yaitu neural network, di mana konsepnya adalah mengadopsi kemampuan otak manusia yang mampu memberikan rangsangan atau stimulasi, melakukan proses dan memberikan output, di mana output ini berasal dari variasi stimulasi dan proses yang terjadi di dalam otak manusia. Kemampuan manusia dalam mengolah informasi adalah hasil kompleksitas proses yang terjadi di dalam otak manusia, di mana struktur neural network dapat dilihat pada gambar berikut. Next.
Untuk selanjutnya, tinjauan pustaka yang kami gunakan adalah membahas terkait confusion matrix. Nah, yang mana confusion matrix ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan prediksi model dengan membandingkan hasil prediksi dengan nilai aktual. Biasanya digunakan tabel 2 kali 2 dalam klasifikasi biner seperti gambar pada slide berikut. Yang mana confusion matrix ini memungkinkan perhitungan beberapa metrik evaluasi, klasifikasi termasuk akurasi, sensitivitas, spesifisitas, presisi, dan F1 score. Yang mana akurasi ini mengukur seberapa tepat model dalam memprediksi keseluruhan data, sedangkan sensitivitas mengukur kemampuan model dalam mengidentifikasi kelas positif. Dan untuk spesifisitas mengukur kemampuan model dalam mengidentifikasi kelas negatif, yang mana rumusnya dapat dilihat pada slide sebelah kanan, antara lain sebagai berikut. Sedangkan dari gambar sebelah kiri di slide tersebut diketahui 4 istilah, yaitu TP, FP, FN, dan TN. Apa sih maksudnya dari keempat istilah tersebut, yang mana TP sendiri merupakan true positif, yaitu prediksi benar ketika kelas positif cocok dengan data aktual, sedangkan FB, false positif, yaitu prediksi salah ketika kelas negatif diklasifikasikan sebagai positif. Sedangkan FN, false negatif, merupakan prediksi salah ketika kelas positif diklasifikasikan sebagai negatif, dan TN, true negatif, yaitu prediksi benar ketika kelas negatif sesuai dengan data aktual. Next. Lalu terdapat kurva ROC dan AOC, di mana kurva ROC, Receiver Operating Characteristic, merupakan salah satu alat ukur untuk menilai kemampuan sistem klasifikasi, di mana merupakan sebuah grafik perbandingan antara sensitivity, true positive rate, yang diterjemahkan ke dalam sumbu vertikal atau sumbu koordinat Y, dengan specificity, false positive rate, diterjemahkan dalam bentuk kurva, seperti gambar yang di sebelah kanan. Kemudian untuk AOC sendiri, area under curve adalah luas area di bawah kurva ROC, di mana luas dari AOC selalu berada di antara nilai 0 hingga 1. AOC dihitung berdasarkan gabungan luas trapesium titik-titik dari sensitivity dan specificity, di mana terdapat beberapa kategori klasifikasi, yaitu excellent, good, fair, poor, failure, dengan nilai AOC dapat dilihat pada gambar yang di sebelah kiri. Selanjutnya, metodologi penelitian yang kami gunakan pada penelitian kali ini, pertama ada sumber data. Next. Untuk sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data heart attack yang berasal dari situs Kaggle. Nah, data ini dapat diunduh pada situs Kaggle dengan tautan yang dapat dilihat pada slide berikut ini. Next. Untuk struktur datanya bisa dilihat pada gambar berikut, di mana kita menggunakan 14 variabel, di mana satu variabel yaitu variabel respon dan 13 variabel lainnya yang merupakan variabel kategorik dengan jumlah data sebanyak 303 data. Next. Untuk variabel penelitian kali ini menggunakan 15 variabel penelitian dengan 14 variabel prediktor serta satu variabel target. Next. Untuk langkah penelitian, yang pertama kita mempersiapkan dataset yang diambil dari Kaggle, yaitu data serangan jantung, lalu melakukan statistika deskriptif pada data serangan jantung. Yang ketiga, pre-processing dataset sesuai dengan kebutuhan, memisahkan data menjadi data training dan testing, dan mengklasifikasikan data menggunakan variabel dataset yang telah ditentukan, lalu mengevaluasi klasifikasi berdasarkan data prediksi dan data tes, lalu memilih model terbaik berdasarkan evaluasi model. Next. Setelah mengetahui langkah-langkah penelitian ini, mari kita tuntas pada bagian hasil dan pembahasan. Next. Selanjutnya, kita melakukan import data terlebih dahulu. Next. Lalu dilakukan pre-processing, yang mana pertama yaitu tahap pengecekan missing value. Dapat diketahui pada output di slide berikut, yang mana tidak terdapat missing value pada dataset kali ini. Lalu yang kedua, terdapat pengecekan duplikasi data, dan juga ditemukan bahwa tidak ada data yang terduplikasi pada data ini. Serta yang terakhir yaitu pengecekan tipe data, yang mana dapat kita ketahui bahwa tipe data sudah sesuai dengan data skala data aktualnya. Next. Pada partisi data, di mana sebanyak 80% data training dan 20% data testing.
Lalu kita melakukan statistika deskriptif di mana kita melakukan dua statistika deskriptif yaitu pada variabel kategorik dan pada variabel numerik. Dapat dilihat pada slide berikut. Next. Selanjutnya yaitu masuk tahap visualisasi. Yang pertama terdapat visualisasi heat map, yang mana heat map menunjukkan korelasi antara variabel numerik dalam dataset. Korelasi positif menunjukkan hubungan langsung di mana variabel meningkat bersamaan, sedangkan korelasi negatif menunjukkan hubungan terbalik, di mana satu variabel meningkat sementara yang lain menurun. Korelasi kuat diindikasikan oleh angka mendekati 1 atau -1, sementara korelasi lemah diindikasikan oleh angka mendekati 0. Dari heat map tersebut terlihat bahwa variabel H memiliki korelasi positif moderat dengan resting blood pressure, kolesterol, outpeak, dan CEA yang berarti bahwa seiring bertambahnya usia, tekanan darah, kadar kolesterol, depresi SD selama olahraga, jumlah pembuluh darah koroner cenderung meningkat, sedangkan variabel TLH memiliki korelasi negatif moderat dengan variabel H yang berarti bahwa seiring bertambahnya usia, detak jantung maksimum cenderung menurun. Tidak ada korelasi kuat yang teramati antara variabel lainnya. Nah, informasi ini dapat membantu dalam memahami hubungan antara variabel numerik dalam dataset dan dalam pengembangan model prediksi yang lebih akurat. Next. Selanjutnya, kita melakukan visualisasi per plot data heart attack untuk menampilkan korelasi antara fitur-fitur tersebut. Beberapa hal menarik di sini dapat kita lihat bahwa usia memiliki korelasi negatif dengan laju jantung maksimum, artinya semakin tua seseorang, laju jantung maksimumnya semakin rendah. Selain itu, terlihat bahwa orang dengan kolesterol tinggi di atas 300 lebih berisiko mengalami resiko jantung. Namun perlu diingat bahwa korelasi tidak berarti penyebab dan ada faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan serangan jantung. Dan grafik ini hanya memberikan wawasan tentang hubungan antara fitur-fitur pada dataset serangan jantung. Next. Nah, selanjutnya yaitu visualisasi terkait pie chart heart attack, yang mana dari diagram lingkaran ini dapat kita ketahui bahwa proporsi pasien yang terkena serangan jantung dan tidak terkena serangan jantung. Terlihat bahwa sebesar 54% dari pasien tidak terkena serangan jantung, sedangkan 46% pasien terkena serangan jantung, yang mana hal ini menunjukkan bahwa terdapat proporsi yang cukup seimbang antara pasien yang sehat dan yang sakit dalam dataset ini. Next. Lalu kita melakukan density plot pada age berdasarkan size atau output, di mana plot distribusi umur menunjukkan dua kelompok, di mana tidak terkena serangan jantung, yaitu output bernilai 0, yang ditampilkan dengan warna hijau, dan yang terkena serangan jantung dengan output bernilai 1 yang ditampilkan dalam warna biru. Kedua kelompok memiliki distribusi umur yang serupa dengan puncak distribusi sekitar usia 55 hingga 60 tahun. Histogram hijau dan kurva density hijau untuk kelompok tanpa penyakit jantung mengindikasikan distribusi yang cukup normal dengan mayoritas individu berada di sekitar usia tersebut. Kemudian kelompok dengan penyakit jantung yang diwakili oleh histogram dan kurva density biru juga menunjukkan puncak di usia yang sama. Namun distribusinya lebih lebar di mana menunjukkan variasi umur yang lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa usia adalah faktor penting dalam distribusi serangan jantung dengan mayoritas kasus terjadi di usia 55 hingga 60 tahun. Namun terdapat lebih banyak variasi dalam kelompok usia penderita serangan jantung dibandingkan dengan kelompok tanpa serangan jantung. Next. Oke, untuk selanjutnya yaitu bar chart kemungkinan serangan jantung per seks, yang mana diagram batang ini menunjukkan kemungkinan serangan jantung berdasarkan jenis kelamin atau variabel seks. Terlihat bahwa pria diwakili oleh kelas 1 pada sumbu X memiliki kemungkinan serangan jantung yang jauh lebih tinggi daripada wanita yang diwakili oleh kategori 0 pada sumbu X. Nah, jumlah pria yang mengalami serangan jantung ini sebanyak 114. Nah, jauh lebih banyak daripada jumlah wanita yang mengalami serangan jantung sebanyak 24. Dan jumlah pria yang tidak mengalami serangan jantung sebanyak 93 juga jauh lebih banyak daripada jumlah wanita yang tidak memiliki yang mengalami serangan jantung, yaitu sebanyak 72 orang. Ini menunjukkan bahwa pria memiliki risiko serangan jantung yang lebih tinggi dibandingkan dengan seorang wanita. Next.
Oke, selanjutnya masuk ke dalam tahap pembahasan regresi logistik, yang mana pemodelan regresi logistik ini dilakukan dengan melibatkan semua variabel awalnya. Selanjutnya, dilanjut metode stepwise elimination diterapkan untuk menghapus variabel yang tidak signifikan. Pada tabel di slide, merupakan hasil dari pemodelan regresi logistik, yang mana berdasarkan hasil analisis regresi logistik, beberapa variabel menunjukkan pengaruh signifikan terhadap risiko serangan jantung. Variabel seks untuk kategori perempuan, Restegi dengan kategori hasil elektrodiagram saat istirahat dengan kelainan inversi gelombang T dan depresi ST lebih dari 0,05 mV, dan Paul dengan kategori hasil tes stres jantung berkategori rusak permanen memiliki pengaruh positif, di mana peningkatan nilai variabel ini terkait dengan peningkatan risiko serangan jantung. Ini sesuai dengan pemahaman medis bahwa hasil elektrodiagram yang abnormal dan kerusakan jantung permanen menunjukkan risiko yang lebih tinggi untuk serangan jantung. Nah, di sisi lain, variabel old peak, CIA, CP, dan slope yang latihan berkategori flat memiliki pengaruh negatif yang berarti peningkatan nilai pada variabel ini terkait dengan penurunan risiko serangan jantung. Namun, ini mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan pemahaman medis yang menyatakan bahwa depresi ST yang lebih dalam, lebih banyak pembuluh darah utama yang terkena, dan tipenya data angina tipikal biasanya terkait dengan risiko serangan jantung yang lebih tinggi. Oleh karena itu, hasil ini mungkin perlu ditinjau kembali dan dipertimbangkan dalam konteks yang lebih luas. Nah, perlu dicatat juga bahwa pernyataan ini hanya didasarkan pada satu model regresi logistik dan mungkin tidak mencakup semua faktor yang memengaruhi risiko serangan jantung. Untuk studi lanjutan dengan sampel yang lebih luas dan data yang lebih komprehensif diperlukan untuk pemahaman yang lebih mendalam. Next. Lalu kita melakukan pemodelan decision tree di mana tahap pertama kita melakukan feature selection ya untuk mendapatkan fitur yang paling penting di mana terlihat di gambar dipilih 6 fitur terpenting yang berpengaruh besar yaitu CP, TALAT, CLP, ESNJ, CA, and Tau. Dan pemilihan fitur-fitur ini didasarkan pada analisis mendalam yang menunjukkan bahwa eh, 6 fitur tersebut memiliki korelasi yang tertinggi pada variabel target yaitu output. Lalu yang kedua kita memodelkan menggunakan decision tree dengan fitur-fitur yang terpilih tadi di mana pada level yang paling atas root atau node fitur yang digunakan adalah CP atau Cispan type dan jika CP 0 maka rule bergerak ke cabang kiri sedangkan jika CP tidak sama dengan 0 rules akan bergerak ke cabang kanan di mana diteruskan sampai ke bawah. Lalu jika dilihat secara keseluruhan, pohon keputusan atau decision tree ini menunjukkan bahwa fitur-fitur yang terpilih memiliki peran penting dalam menentukan hasil akhir. Dan setiap cabang dan node dalam pohon ini menunjukkan bagaimana kombinasi nilai dan fitur tersebut mempengaruhi prediksi. Next. Baik, selanjutnya masuk ke dalam tahap support vector machine, yang mana model ini dalam proses pengembangan model support vector machine untuk memprediksi serangan jantung dilakukan pemilihan kernel yang optimal serta tuning hyperparameter untuk masing-masing kernel. Nah, tuning hyperparameter ini merupakan langkah krusial untuk memastikan model bekerja dengan performa terbaiknya. Tabel berikut pada slide merupakan hasil terbaik dari tuning hyperparameter untuk 3 kernel yang digunakan, yaitu linear, polinomial, dan radial basis function atau RBF. Untuk SVM linear dipilih nilai cost sebesar 0,1 menunjukkan preferensi terhadap margin yang lebih besar dalam trade-off antara margin dan penalti kesalahan klasifikasi. Untuk SVM polinomial menggunakan kernel polinomial derajat 2 dengan nilai cost sebesar 10 menandakan penggunaan polinomial order kedua untuk meningkatkan pemahaman pola data. Sedangkan SVM RBF memilih nilai gamma sebesar 0,01 dan cos sebesar 10 yang menunjukkan pengaruh titik data yang cukup jauh dan mempertimbangkan trade-off yang serupa antara margin dan penalti kesalahan. Penyesuaian ini tentunya bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja model SVM sesuai dengan karakteristik suatu data yang telah diberikan. Next. Oke, selanjutnya terlihat bahwa terdapat 3 plot klasifikasi SVM pada slide berikut ini untuk memprediksi kemungkinan seseorang terkena serangan jantung dengan menggunakan 2 variabel
yaitu mengambil contoh variabel age atau usia dan talach. Pada plot pertama A, dengan kernel linear, hyperplane yang memisahkan dua kelas terlihat sederhana dan lurus. Nah, area kiri dari hyperplane yang didominasi oleh warna kuning menunjukkan kelas 0 atau tidak terkena serangan jantung. Dan area kanan didominasi oleh warna merah tua menunjukkan kelas 1, yaitu terkena serangan jantung. Namun, ada beberapa titik yang salah klasifikasi di kedua sisi hyperplane. Untuk plot kedua B, menggunakan kernel polinomial dengan hyperplane lebih kompleks dan melengkung, yang mana mampu menangkap pola yang lebih rumit dalam data. Terlihat bahwa pemisahan antara dua kelas lebih terperinci dan menyesuaikan dengan distribusi data secara lebih baik dibandingkan kernel linear. Untuk plot ketiga C, dengan kernel RBF menunjukkan pemisahan yang baik dengan hyperplane yang melengkung dan fleksibel, menunjukkan kemampuan superior dalam mengklasifikasikan data nonlinear. Sementara itu, lingkaran hitam menunjukkan individu yang sebenarnya termasuk dalam kelas 0 atau tidak terkena serangan jantung dan diklasifikasikan dengan benar sebagai kelas 0 true negatif. Lingkaran merah menunjukkan individu yang sebenarnya termasuk dalam kelas 1 dan diklasifikasikan dengan benar sebagai kelas 1 disebut true positif. Untuk silang hitam, menunjukkan individu yang sebenarnya termasuk dalam kelas 0, tapi diklasifikasikan sebagai kelas 1, maka disebut false positif. Sedangkan untuk silang merah menunjukkan individu yang sebenarnya dalam kelas 1, tetapi diklasifikasikan sebagai kelas 0, maka disebut false negatif. Next. Selanjutnya, dilakukan juga analisis klasifikasi menggunakan algoritma support vektor mesin dengan seluruh variabel yang tersedia. Untuk mengurangi dimensi dan menangkap variabilitas data, maka diterapkan prinsipal komponen analisis dengan mereduksi dimensi data menjadi dua komponen utama yang mampu menjelaskan sebagian besar variabilitas dalam data asli. Nah, dua komponen utama hasil PCA ini digunakan sebagai variabel input untuk model SVM. Hasil klasifikasi dari masing-masing model SVM akan diplot untuk visualisasi yang mana menunjukkan efektivitas berbagai kernel dalam SVM. Ketiga plot yang pada slide berikut yang telah ditampilkan, hasil klasifikasi SVM menggunakan dua komponen utama dari dataset menggambarkan kemampuan model dalam memisahkan kelas 0 atau tidak terkena serangan jantung dan kelas 1 terkena serangan jantung. Pada plot A dapat diketahui bahwa boundary SVM tampak jelas memisahkan area prediksi kelas dengan beberapa kesalahan klasifikasi di sekitar batas. Untuk plot B menunjukkan boundary yang lebih miring dengan beberapa titik dekat batas yang salah klasifikasi sehingga cenderung lebih kompleks atau kurang optimal dalam memisahkan kedua kelas. Sementara plot C memiliki boundary yang serupa dengan plot A tetapi dengan variasi minor dalam posisi batas. Nah, hasil plot C mencerminkan beberapa kesalahan klasifikasi mungkin terjadi di sekitar batas. Meskipun terdapat beberapa kesalahan klasifikasi, keseluruhan hasil menunjukkan bahwa SVM dapat memisahkan kedua kelas dengan baik dalam ruang dimensi PCA, meskipun tantangan dalam membedakan antara kelas yang tumpang tindih. Next. Kemudian pemodelan terakhir kita melakukan pemodelan menggunakan neural network di mana di sini kita hanya menggunakan variabel numerik saja, yaitu diantaranya age, TRT, BPS, chow, talach, olpik, dan cha. Di mana model ini menggunakan hidden layer sebanyak 9 neuron yang membantu menangkap pola kompleks dalam data. Sementara learning rate yang digunakan sebesar 0,001 yang ditunjukkan untuk memastikan bahwa model belajar secara bertahap dan stabil. Lalu, sesuai gambar yang diperoleh, ini diperoleh error sebesar 4,74 dan jumlah step yang diperlukan untuk mencapai konvergensi adalah sebanyak 2057. Error ini mencerminkan bahwa perbedaan antara nilai prediksi model dan nilai sebenarnya dari variabel target. Namun jumlah langkah sebanyak 2057 menunjukkan bahwa model memerlukan iterasi yang signifikan selama proses pelatihan untuk meminimalkan error dan mencapai konvergensi, di mana setiap langkah melibatkan perhitungan forward pass dan backward pass untuk memperbarui bobot jaringan berdasarkan gradient error. Setelah semua klasifikasi model supervised machine learning telah dilakukan, maka kami mengevaluasi model. Yang pertama ada kurva ROC pada data training, dapat dilihat pada slide berikut.
Lalu terdapat kurva ROC data testing, dapat dilihat pada slide berikut. Lalu terdapat perbandingan nilai AOC antara data training dan data testing pada masing-masing model, di mana terlihat bahwa model regresi logistik stepwise menunjukkan performa yang sangat baik dengan AOC 0,92 pada data training dan 0,91 pada data testing, di mana mengindikasikan model yang kuat dan andal. Kemudian model decision tree juga menunjukkan performa yang baik dengan AOC 0,910 pada training dan 0,85 pada testing. Sementara itu, SVM linear dengan nilai C sama dengan 1 menunjukkan performa yang stabil dengan HOC sebesar 0,86 pada training dan 0,83 pada data testing, menunjukkan keseimbangan yang baik antara bias dan varians. Kemudian penggunaan PCA pada SVM linear dengan C sama dengan 1 menurunkan AUC pada training menjadi 0,80, namun menjaga AUC pada testing stabil di 0,83. Hal ini menunjukkan peningkatan generalisasi dan pengurangan overfitting. Lalu, model SVM polinomial dengan cos 10 dan derajat sama dengan 2 memiliki performa tinggi pada data training dengan AUC 0,93, tetapi mengalami penurunan signifikan pada data testing menjadi 0,80 yang menunjukkan adanya overfitting, sehingga dilakukan principal component analisis dengan C10 dan D2, namun tetap menghasilkan performa yang buruk dengan AUC 0,59 pada training dan 0,51 pada testing yang mengindikasikan kombinasi PCA SVM polinomial tidak efektif untuk klasifikasi. Sementara itu, model SVM RBF dengan C sama dengan 10 dan gamma 0,01 menunjukkan performa yang baik pada training dengan AUC 0,89 tetapi mengalami penurunan pada testing menjadi 0,80 yang menunjukkan adanya sedikit overfitting. Namun, dengan penerapan PCA, SVM RBF menunjukkan keseimbangan yang lebih baik dengan AUC 0,80 pada training dan 0,83 pada testing, yang mengindikasikan generalisasi yang lebih baik dan pengurangan overfitting. Yang terakhir yaitu model neural network menunjukkan performa yang sangat baik pada training dengan AUC 0,93, tetapi mengalami penurunan yang signifikan pada data testing menjadi 0,82, di mana menunjukkan adanya overfitting. Jika dilihat secara keseluruhan, maka regresi logistik stepwise dan decision tree adalah model terbaik karena memiliki AUC testing tertinggi, yang menunjukkan bahwa model yang paling andal untuk memprediksi kemungkinan serangan jantung dengan akurasi tinggi. Lalu SVM linear dengan PCA dan SVM RBF dengan PCA menunjukkan keseimbangan yang baik antara performa training dan testing, sehingga mampu melakukan generalisasi dengan baik. Sebaliknya, SVM polinomial dan neural network menunjukkan adanya overfitting, sementara SVM polinomial dengan PCA tidak efektif dalam kasus klasifikasi prediksi serangan jantung. Next. Baik, selanjutnya untuk confusion matrix untuk data training dapat dilihat pada gambar sebelah kiri, sedangkan untuk data testing confusion matrixnya dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Next. Nah, untuk yang terakhir yaitu evaluasi model. Untuk metrik evaluasinya yaitu ada akurasi, sensitivity, specificity, precision, dan F1 score. Yang mana berdasarkan metrik evaluasi pada data training dan testing di slide berikut, dapat dilihat pada data training, model neural network menunjukkan performa terbaik dengan akurasi, sensitivitas, spesifisitas, presisi, dan F1 score tertinggi. Sedangkan untuk regresi logistik stepwise dan decision tree juga menunjukkan performa yang baik dengan akurasi masing-masing sebesar 0,86 dan 0,88. Model SVM dengan kernel RBF, cos sama dengan 10, dan gamma 0,01 juga memiliki performa yang kuat dengan akurasi sebesar 0,89 dan F1 skornya sebesar 0,87. Namun, pada data testing, model neural network tidak mempertahankan performa tinggi, di mana nilai akurasi menjadi 0,78 dan F1 score sebesar 0,76. Sebaliknya, regresi logistik stepwise menunjukkan performa yang paling konsisten dengan akurasi 0,87 dan F1 score 0,85, menunjukkan kemampuannya dalam generalisasi data baru. SVM linear
dengan cost sama dengan 1 juga menunjukkan performa yang baik pada data testing dengan akurasi serta effort score-nya yang sama sebesar 0,84 dan 0,81. Untuk model SVM dengan kernel polinomial dengan cost sama dengan 10 dan D sebesar 2 menunjukkan performa yang sangat buruk pada data testing dengan F1 score sebesar 0,26 yang mana menunjukkan kemungkinan overfitting pada data training. Secara keseluruhan, untuk klasifikasi serangan jantung, model regresi logistik stepwise merupakan pilihan terbaik berdasarkan hasil evaluasi, yang mana meskipun model neural network lebih unggul pada data training, tetapi regresi logistik stepwise menunjukkan performa yang paling stabil dan handal baik pada data training maupun data testing, sehingga dapat meminimalisir adanya overfitting pada model. Nah, pernyataan di atas juga tersebut didukung oleh nilai AUC yang sudah dijelaskan sebelumnya dan didapatkan dari luas kurva ROC. Next. Setelah beberapa model evaluasi telah dilakukan dan metrik evaluasi telah dijelaskan, maka kesimpulan yang didapatkan yaitu model regresi logistik stepwise menunjukkan performa yang paling andal untuk memprediksi kemungkinan serangan jantung dengan AUC tertinggi pada data testing sebesar 0,91. Kemudian untuk model regresi logistik stepwise secara khusus menunjukkan performa yang konsisten dengan akurasi tinggi dan kemampuan generalisasi yang baik, menjadikannya pilihan terbaik untuk klasifikasi serangan jantung dengan variabel signifikan, di antaranya adalah outpeak, CA, sex, CP, thresh checks, SLP, dan TOL. Sementara itu, model SVM linear dan SVM RBF yang dilengkapi PCA menunjukkan keseimbangan yang baik antara performa pada data training dan data testing, sehingga mampu mengurangi overfitting dan meningkatkan generalisasi. Sebaliknya, model neural network dan SVM polinomial mengalami overfitting dengan penurunan signifikan pada performa data testing. Selain itu, SVM polinomial dan PCA menunjukkan hasil yang kurang efektif untuk klasifikasi pada data serangan jantung ini. Sehingga dapat disimpulkan model yang paling andal untuk mengklasifikasikan penyakit serangan jantung yaitu model regresi logistik stepwise yang menunjukkan performa paling andal dengan nilai AUC tertinggi. Kemudian untuk saran peneliti selanjutnya untuk menggunakan dan mengembangkan model regresi logistik stepwise mengingat performanya yang stabil dan andal. Peneliti juga dapat mengeksplorasi lebih lanjut penggunaan teknik regularisasi dan metode validasi silang untuk model neural network dan SVM untuk mengurangi overfitting. Penerapan PCA pada model SVM dapat menjadi fokus penelitian lebih lanjut guna meningkatkan generalisasi model. Pengujian dengan dataset yang lebih besar dan beragam juga akan membantu dalam memahami lebih baik performa model dan meningkatkan kemampuan prediksinya. Lalu untuk beberapa lampirannya, yaitu ini merupakan sintaks yang kami gunakan pada regresi logistik, lalu pada decision tree, lalu pada support vector machine, dan yang ini support vector machine PCA, kemudian neural network. Lalu yang terakhir terdapat daftar pustaka. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi kalian agar tidak ketinggalan konten terbaru kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.